Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri Lestari, di mana saya membuat alat peraga yaitu dengan kompetisi dasar 3.2 dan 4.2 mengenai dasar klasifikasi makhluk hidup. Di sini saya membuat alat peraga mengenai Kingdom Monera. Nah, untuk pembuatan awalnya kalian menyiapkan dulu alat dan bahan yang akan diperlukan, yaitu benang wol, kain flanel, lem tembak, lemnya, terus alat tulis, kertas HPS, double tip, kardus, styrofoam intinya, terus gunting, lem, lalu penggaris. Nah, langkah pertama ini kita membuat bentuk lonjong atau dasar inti dari si Kingdom Monera ini. Ya teman-teman, inilah proses singkat cara pembuatan alat peraga mengenai Kingdom Monera yang telah saya buat ini. Nah, ini dialah hasil alat peraga yang telah saya buat. Ini yang terdiri dari dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Dimana pada bagian struktur dalam terdiri dari 4 bagian dan untuk struktur luar terdiri dari 5 bagian. Untuk bagian struktur luar dari Kingdom Monera ini, misalkan contoh Monera yaitu bakteri memiliki kapsul yang berfungsi untuk mencegah fagitosis, di mana fagitosis ini sebagai bentuk dalam pertahanan hidup bakteri tersebut, sehingga bakteri tersebut termasuk ke dalam bentuk patogen. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu mengenai dinding sel yang terdiri dari peptidoligan, yaitu polisakarida yang berikatan dengan protein yang berfungsi untuk perlindungan diri dan struktur bakteri. Di mana pada bakteri ini terdiri dari 2 dinding sel, yaitu gram positif dan gram negatif. Kemudian untuk struktur yang ketiga ini yaitu membran plasma, di mana membran plasma ini selain berfungsi sebagai perlindungan diri, sama halnya dengan dinding sel dan kapsul, pada membran plasma ini berfungsi sebagai transfer materi, yaitu keluar masuknya zat. Kemudian struktur yang keempat yaitu flagella, di mana flagella ini disebut sebagai rambut getar sehingga tidak semuanya bakteri memiliki flagel. Kemudian untuk struktur yang terakhir pada bagian luar yaitu villi, di mana merupakan rambut halus yang menonjol di bagian luar pada kapsul. Kemudian untuk struktur dalam terdiri dari 4. Yang pertama yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini merupakan cairan yang tidak berwarna, di mana dijadikan sebagai tempat berlangsungnya suatu reaksi seperti sintesis protein. Kemudian untuk struktur yang kedua yaitu nukleoid atau DNA sirkuler, di mana nukleoid yang berwarna merah itu sebagai pengendali informasi dan juga membawa suatu informasi genetik. Kemudian untuk struktur dalam yang ketiga yaitu ribosom, di mana ribosom ini merupakan organel kecil yang berwarna hijau toska itu untuk proses sintesis protein. Kemudian yang terakhir yaitu plasmid. Plasmid ini seperti kromosom sehingga sifatnya yaitu materi genetik. Itulah penjelasan mengenai alat peraga yang telah saya buat ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.